Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah masih ditakdir berkumpul bertemu dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan ilmu yang bermanfaat, jadikan penyebab keselamatan kita dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi terakhir yang kita bahas, kita pelajari bersama, yaitu bagaimana Al-Imam An-Nawawi menjelaskan sifat dunia. Dunia itu sementara sifatnya itu cepat, ya. Kemudian pasti kita berpindah daripada kehidupan dunia ini ke kehidupan akhirat. Setelah menyebutkan sifatnya dunia, maka beliau mengatakan sudah seharusnya bagi orang yang berpikir untuk mengikuti jalur orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian dengan apa yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, dan cara yang paling tepat supaya kita ini mengikuti jejak orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, persis dengan jalurnya mereka. Wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalur yang paling tepat yang harus kita lewati, kita pilih, yaitu at-ta'addub bima sahha an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengikuti daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mempelajari, mendengarkan, tentunya dengan adab, dengan tata krama ketika menghadiri majlis yang dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang dibacakan oleh para ulama, yaitu hadis yang menjelaskan tentang makarimil akhlak, akhlak yang terpuji, budi pekerti luhur yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah dengan para sahabat, dengan keluarga istri, bahkan dengan anak-anak kecil, bahkan dengan hewan. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau mau mengikuti jalur orang-orang yang baik, yaitu dengan di antara cara yang tepat, yaitu mengikuti apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau nabi kita ini sayyidil awwalina wal akhirin, pemimpin manusia-manusia yang terdahulu maupun manusia-manusia yang muncul di akhir zaman. Kalau semuanya dikumpulkan mulai awal penciptaan makhluk ini sampai akhir, mereka dikumpulkan dalam satu lembah misalnya, kemudian di sisi lain ada satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu mengalahkan makhluk yang sangat banyak dari keutamaannya. Karena itu beliau dikatakan sayyidil awwalina wal akhirin. Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia yang terdahulu maupun yang hidup di akhir zaman. Wa akramis sabiqina wal lahiqin, dan Nabi Muhammad adalah paling mulianya
daripada orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti para ulama sepakat bahwa makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan para nabi yang lain, para rasul yang lain, bahkan dibandingkan dengan para malaikat pun, dibandingkan dengan pemimpin para malaikat yaitu malaikat Jibril, maka yang paling unggul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu dalam satu riwayat Nabi itu pernah bersabda, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Imam Bukhari pernah meriwayatkan Nabi itu pernah ngomong, ana sayyidun nas, saya ini pemimpin manusia yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW juga pernah bersabda, ana sayyidul alamin, saya ini kata Nabi adalah pemimpin alam semesta. Kalau sudah dikatakan alam semesta ini berarti selain Allah pencipta, semuanya itu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah pemimpin walad keturunan Adam, yaitu manusia. Pemimpinnya itu saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, dan saya ngomong seperti ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan. Tapi ini menceritakan nikmat Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Dan saya ngomong seperti ini tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, kata Nabi SAW. Wa biyadayya liwa'ul hamdi wala fakhr, dan nanti ketika manusia dibangkitkan ada satu panji atau bendera di hari itu yang dinamakan liwa'ul hamd, bendera pujian terhadap Allah, dan itu yang megang hanya satu orang. Dan panji ini, bendera ini dipegang oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min nabiyyin Adam faman dunah illa tahta liwa'i, dan tidak ada seorang nabi pun mulai Nabi Adam dan seterusnya kecuali di hari itu, hari kebangkitan, mereka semuanya ada di bawah naungan benderaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua nabi mulai A sampai Z itu nanti hari kebangkitan semuanya berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain Nabi juga menyatakan la tufaddiluni, jangan kalian unggulkan aku melebihi Nabi fulan, begitu. Ya. Misalnya Nabi Yusuf atau nabi yang lain. Atau beliau mengatakan la tukhayyiruni 'alal anbiya, jangan kalian mengunggulkan aku daripada nabi-nabi yang lain. Wah, ini berarti bertentangan hadisnya ini. Kadang ngomong saya pemimpin manusia, pemimpin para nabi, kadang-kadang Nabi ngomong jangan mengunggulkan saya daripada nabi yang lain. Oh, berarti tertolak ini hadis-hadis, bukan. Tapi hadis-hadis yang menyatakan jangan kalian unggulkan saya daripada nabi-nabi yang lain, itu maksudnya menjelaskan tentang kerendahan hati Rasulullah SAW. Pada hakikatnya memang Nabi itu adalah pemimpin mereka, pemimpin para nabi dan para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada manusia bertanya, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, ya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah menyatakan la nufarriq, kami tidak membeda-bedakan
salah satu pun daripada para utusan, para rasul, semuanya sama. Siapa yang menyatakan Allah dalam Al-Quran? Bagaimana ada kelompok yang menyatakan Nabi itu paling afdolnya para nabi, para rasul, padahal Allah dengan jelas menyatakan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, sama satu derajat, seakan-akan seperti itu. Maka para ulama mengatakan maksud daripada ayat ini yaitu misi dakwahnya. Misi dakwah para rasul mulai awal sampai akhir sama, tidak ada bedanya, yaitu mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjalin hubungan baik sesama makhluk. Sudah, semua rasul misinya satu, itu sama semuanya. Karena itu Allah dalam Al-Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Nah, bukan berarti berarti yang kita pahami itu tidak sama dengan Al-Quran, bukan. Apa yang di Al-Quran dan apa yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW semuanya itu nyambung begitu ya, tidak ada yang berkontradiksi atau saling tidak sama begitu. Nah, alhasil disifatkan di sini Nabi SAW oleh Al-Imamun Nawawi dalam pembukaan kitabnya bahwa Nabi itu adalah pemimpin orang terdahulu maupun yang akhir, dan orang manusia termulia jika dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu dan makhluk-makhluk manusia-manusia yang datang setelah sepeninggal beliau. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga salawat Allah dan salam Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh nabi-nabi Allah alaihimussalam. Setelah ini membahas tentang ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit demi sedikit kita semakin mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengenal Rasulullah, mudah-mudahan Allah memunculkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena kalau tidak kenal tidak mungkin cinta. Harus kenal kemudian cinta. Cara kenal bagaimana? Karena kita hidup tidak sezaman dengan Nabi. Kalau para sahabat melihat langsung, kita ini yang ada di akhir zaman ini tidak mengenal Nabi. Cara mengenal Rasulullah yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang disifatkan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, itu majelis-majelis yang dano isi nih ya, mulai pertama sampai entek guyon dok isi. Akhirnya keluar dari situ tidak mendapat apa-apa kan begitu ya. Nah, dengan kenal kepada Rasulullah, insya Allah muncul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi ini wajib, bukan hanya kepada kita saja, bahkan para Nabi dan para Rasul terdahulu itu diwajibkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat terdahulu itu sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana sifat Nabi akhir zaman, dan mereka wajib mencintai. Itu yang ngajari para nabi-nabinya ya, para nabi-nabinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengambil janji, sumpah kepada para nabi dan para rasul, jika muncul nabi akhir zaman maka wajib bagi kalian untuk tu'azziruhu, menolong dia, membantu dakwahnya dia, wa tuwaqqiruhu, dan mengagungkan dia, memuliakan dia. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan nabi yang dimaksud dalam ayat ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi itu sudah dicintai sebelum wujudnya oleh para nabi, para rasul dan umat-umatnya terdahulu, sampai munculnya Rasulullah, sampai diutusnya Nabi SAW, itu tidak ada henti ya.
bermunculan pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikisahkan ketika peperangan Uhud itu selesai, ada seorang ibu-ibu, ya, karena sahabat itu bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya orang dewasa saja, anak kecil pun yang tahu sama Rasulullah itu juga sahabatnya Nabi. Perempuan pun yang mengenal Rasulullah, iman kepada Rasulullah itu juga sahabiyah, sahabatnya Nabi. Ada seorang ibu-ibu ini ketika perang Uhud itu selesai, kaum muslimin waktu itu kan banyak yang meninggal begitu ya dalam perang Uhud. Setelah pulang kaum muslimin ini ke kota Madinah, muncul seorang perempuan, seorang ibu. Dia ini lari mendatangi pasukan yang baru pulang ini. Ketemu dengan kerabatnya, dikabari, bapak kamu meninggal dalam peperangan. Apa jawabnya perempuan ini? Hani'an lahul jannah, beruntung bapak saya, mudah-mudahan dia masuk surga. Lari lagi perempuan ini, ketemu sama kerabatnya yang lain, dikabari, fulana, putra kamu meninggal dalam peperangan. Maka dia menyatakan hani'an lahul jannah, beruntung putraku, mudah-mudahan masuk surga Allah. Berjalan lagi ketemu dengan yang lain, mengabari, suami kamu meninggal dalam peperangan. Hani'an lahul jannah, dijawab beruntung suamiku, mudah-mudahan dapat surga Allah. Dan terus iki wong wedok iki melayu-melayu ndolek apa? Abahnya meninggal, putranya meninggal, suaminya meninggal semua. Orang-orang bingung loh. Wis dikabari bapaknya mati, putranya meninggal, suaminya meninggal, tapi masih ada yang dicari. Maka ditanya, kamu ini nyari siapa? Aina Rasulullah, mana Rasulullah katanya. Jadi yang dicari bukan suaminya, yang dicari bukan bapaknya, bukan putranya, yang dicari Rasulullah. Jadi lari-lari ini bukan nyari keluarga, nyari Rasulullah SAW. Ibu-ibu ini. Maka dikatakan Rasulullah tidak apa-apa, Rasulullah selamat. Kata perempuan ini, tidak, saya tidak puas kalau tidak melihat langsung dengan mata saya. Diantarkan perempuan ini ke hadapan Rasulullah SAW. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, abah saya meninggal, putra saya juga meninggal, suami saya meninggal di perang Uhud. Maka kullu musibatin dunaka ya Rasulullah, semua musibah yang menimpa kepada keluargaku itu remeh bagiku selama Anda masih selamat ya Rasulullah. Perempuan ini menyatakan kalimat itu sambil menangis. Ini menunjukkan bahwa di hati perempuan ini tidak ada yang mengalahkan cintanya dia kepada Rasulullah SAW, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak dan suaminya. Jadi yang dicari itu, yang ingin diketahui itu selamatnya, kabar selamatnya Rasulullah SAW. Dan pecinta-pecinta ini selalu bermunculan di setiap zaman. Bahkan di tahun 600 Hijriah muncul seorang pecinta Rasulullah yang terkenal, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang qasidah Burdah. Ini ahli syair, penyair hebat ini orang. Tapi dulunya beliau ini membuat syair-syair untuk memuji pejabat. Dulunya pejabat-pejabat, orang-orang kaya itu kalau sudah mendapatkan syair-syair pujian itu ngasihnya bukan duit kertas, bukan, kepingan emas ya, sak karung dikekno. Kenapa? Pujiannya bagus. Jadi kerjaannya Imam Busiri ini muji pejabat. Lama kelamaan beliau ini terserang penyakit stroke, tidak waras-waras. Akhirnya dia berniat tidak akan memuji pejabat-pejabat orang-orang zalim lagi, tapi syair-syairnya dikhususkan untuk memuji Rasulullah
wa alihi wasallam berharap mendapatkan barokah dan mendapatkan kesembuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat Nabi. Akhirnya ngarang amin tadzakuri jiranim bidhi salami terus sampai pada kalimat famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, puncak pengetahuan mengatakan bahwa Nabi itu adalah sosok manusia. Mau neruskan syair ini ndak iso, ndak mendapatkan apa inspirasi gitu ya, ndak iso terus no. Apa terusan syair ini ya, bingung. 1 jam 2 jam setengah hari terus sampai malam tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, terusane daru diteruskan sama Nabi dalam mimpinya. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, kata Nabi sallallahu alaihi. Berarti burda yang kita baca itu kalau mendapati kalimat wa annahu khairu khalqillahi kullihimi itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan qasidah burda yang sempat berhenti ketika itu. Bangun ditulis sama Imam Busiri. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, lanjut lancar sampai entek. Ketika selesai qasidah burda itu dibuat, belum sembuh Imam Busiri, beliau kembali menyaksikan Rasulullah dalam tidurnya. Ketika itu Rasulullah membawa burdah. Burda itu kayak selendang begitu, kain selendang. Dalam mimpi Rasulullah membawa burda, kain selendang bahasa Indonesianya. Kain selendang itu ditutupkan ke jasadnya Imam Busiri dalam mimpi. Ini selendangnya Rasulullah ya. Ditutupkan mulai kepala sampai kaki. Ketika bangun besoknya paginya, ternyata berkat selendang yang diusapkan sama Rasulullah itu, beliau sembuh dari penyakit stroke-nya. Barokah daripada selendang yang diusap dalam mimpi tadi. Makanya qasidahnya dinamai qasidah burdah. Kenapa? Ya mimpi itu tadi diusap burdah itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai zaman sekarang masih banyak bermunculan pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mendapatkan banyak kemudahan berkat cintanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta itu semakin ditumbuhkan dalam hati, ya, semakin besar rasa cinta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk dalam golongan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang manusia-manusia yang berdiri di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.